111. Tidak pernah menyerah. Pukul 22.00 salah satu tempat penyimpanan senjata api milik Alphano diserang. Mau tidak mau dia harus pergi untuk mengurus itu semua. Anidia sudah tidur sejak beberapa jam yang lalu. Alphano yang tidak tega membangunkan istrinya terpaksa pergi tanpa memberitahu kepada istrinya itu. Kalian jangan ada yang meninggalkan pintu kamarku sampai aku kembali. Para pengawal yang Alphano suruh untuk menjaga dimension mengangguk. Dan kalian tetap berada di depan sampai aku kembali. Jika istriku menanyakan kepada kalian, bilang aku ada urusan mendadak. Para pelayan wanita menangguk termasuk Olen dan Bianti. Semenjak ada Anidia dalam hidupnya, Alphano jadi lebih sering berbicara dengan pelayan. Apalagi menyangkut tentang keadaan istrinya. Setelah selesai mengatakan itu, dia segera pergi bersama dengan sahabatnya dan juga Samuel. Alphano sudah menyuruh pengawal pribadi yang biasa jaga Anidia untuk tetap di mansion. Dia takut kalau ini semua jebakan semata untuk memancingnya. Maka dari itu dia sempat mengatakan pada Bianti tadi, jika sesuatu terjadi, maka dia menyuruh membawa Anidia ke ruang bawah tanah. Di sana akan lebih aman. Setelah hampir 20 menit perjalanan, Alphano tiba di tempat penyimpanan senjata api dan narkotika, dan masih ada obat-obat lainnya. Kemana mereka membawanya? Tanya Alphano santai. Padahal mereka semua tahu seberapa marahnya Alphano saat ini. Ke arah timur tengah, Tuan. Alphano segera memutar langkahnya. Telepon Olen untuk membangunkan istriku. Dan kalian berdua pulanglah. Ini pasti jebakan. Jordan dan Samuel terpaksa mengganggu. Sementara petir mengikuti kemana Alphano pergi. Kenapa bukan aku aja yang kau suruh pulang? Kau mau mati sekarang juga? Petir langsung diam dan mengemudi dengan kecepatan tinggi. Di belakang mereka ada 3 mobil yang ikut. Sementara di mansion, semua orang langsung panik saat mendapatkan kabar bahwa mansion akan diserang. Olen dan Bianti segera membangunkan nyonya kecil mereka untuk disembunyikan di ruang bawah tanah. Nyonya, bangun nyonya. Tuan menyuruh Anda untuk pergi ke ruang bawah tanah. Ucap Olen saat melihat Anidia mulai membuka matanya. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak pasti nyonya. Tapi Anda harus bersembunyi. Anidia mengikuti langkah Olen. Biar bagaimanapun dia tidak bisa egois, karena ada 2 nyawa di dalam perutnya itu. Tidak lupa Bianti membawa cemilan yang sangat banyak untuk nyonya kecilnya. Siapa tahu nanti Anidia lapar. Kan gak perlu bolak-balik. Di mana suamiku? Ternyata nyonya kecilnya tetap menanyakan suaminya. Benar dugaan Alphano tadi. Tuan lagi ada urusan di luar nyonya. Anidia, Olen, sudah berapa kali aku bilang? Ya Anidia. Bianti tersenyum melihat tingkah nona mudanya. Jarang-jarang ada majikan yang dekat dengan pelayan. Sepertinya cuma Anidia aja deh. Sementara di lain tempat, Mia sedang tersenyum melihat rekaman CCTV yang ada di mansion Alphano. Sudah bisa ditebak, Alphano tidak akan membiarkan istrinya itu sendirian. Para cecenguk itu pasti akan kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang nyonya? Kita cari waktu yang tepat. Buat Alphano benar-benar lengah. Setelah itu langsung culik wanita itu. Kalau bisa habisi dia saat itu juga. Senyum Mia tercetak di wajahnya. Dia sedang bekerja sama dengan perampok luar negeri untuk mencuri perhatian Alphano. Beberapa senjata api yang tadi dicuri mereka sebenarnya tidak langsung diekspor. Tapi Mia menyimpannya di suatu tempat. Itu dia lakukan agar Alphano lengah dan melupakan istrinya. Kemudian barulah dia mulai aksinya. Aku ingin bertemu dengan Georgie. Dia juga memiliki rencana yang sama denganku. Atur pertemuan kami besok malam. Setelah mengatakan itu Mia langsung meninggalkan tempat tersebut. Akhir-akhir ini Mia menyamar menjadi perempuan tomboy. Dia tidak ingin Alphano mengenalinya. Jika nanti Anidia mati, maka dia tidak akan terlibat dalam kasus tersebut. Jordan yang sudah berada di mansion melacak keberadaan para musuh. Dia mengirim pesan singkat pada Alphano. Urus semuanya malam ini juga. Aku tidak ingin kalian gagal. Setelah mengatakan itu, Alphano segera mematikan ponselnya sebelah pihak. Berapa banyak jumlah mereka? Tanya petir. Sekitar 50 orang. Alphano menekan nomor istrinya. Karena dia melihat Anidia mengirim dia pesan tadi. Mereka pasti bisa membereskan masalah ini, ucap petir. Dia mengerutkan keningnya melihat Alphano senyum. Apa sahabatnya gila? Tersenyum sendiri kerah ponsel.
Tuan Nyonya tertidur kembali saat berada di kamar bawah tanah, lapor Olen. Bisa-bisanya dia tertidur setelah mengirim pesan padaku. Alvano benar-benar tersenyum membayangkan istrinya itu. Setelah hampir 30 menit perjalanan, mereka tiba di lokasi yang tadi dikirim oleh Jordan. Saat mereka turun, hanya tinggal anak buah Alvano saja di sana. Gedung kosong, ternyata benar mereka hanya ingin menjebak kita. Gumam Petir. Alvano segera memerintahkan bawahannya untuk mengangkut kembali barang yang tadi sempat mereka curi. Apa di antara mereka tidak ada bosnya? Tanya Petir. Sepertinya tidak, Tuan. Mereka pasti sudah bisa menebak semua ini. Balas salah satu bawahan Alvano. Masalah yang terjadi beberapa hari yang lalu belum selesai. Sekarang ditambah masalah yang baru lagi. Setelah dari sana, dia segera kembali ke mansion untuk melihat keadaan istrinya. Petir yang mengemudi jadi sasaran. Sudah mengemudi dengan kecepatan tinggi. Tapi masih juga salah. Hampir 1 jam kemudian barulah mereka tiba di mansion. Sebelum menemui istrinya, dia terlebih dahulu bertemu dengan sahabatnya. Sepertinya mereka adalah orang bayaran. Tapi aku belum menemukan data mereka di negara kita. Jelas Jordan setelah duduk di sebelah Alvano. Ya, aku sependapat dengan kalian. Apa ada hubungannya dengan rencana penculikan waktu itu? Sepertinya iya, tapi mereka bukan lawan yang sulit. Jawab santai Alvano. Dia mengeluarkan rokok dalam sakunya kemudian membakar ujungnya. Aku sudah sangat lama tidak melihatmu merokok. Kapan ya terakhir kalinya? Petir mencoba mengingat hal yang tak penting menurut Alvano. Semenjak dia menikah memang tidak pernah menggunakan rokok saat berada di rumah. Pernah sesekali itu pun saat di balkon kamar, ketika dia tertidur. Setelah berbicara dengan mereka semua, Alvano masuk ke ruang bawah tanah menuju taman belakang. Dia melihat istrinya terlelap. Di depan ada Olen dan Bianti yang masih terjaga menunggu Alvano datang. Kalian boleh keluar. Alvano segera masuk ke dalam kamar yang mereka tempati bersama waktu penyerangan kemarin. Dia melihat banyak sekali cemilan di samping tempat tidur Anidia. Kemudian dia menoleh ke arah susu coklat yang sudah dingin berada di sana. Alvano tersenyum melihat istrinya yang terlelap. Dia menuju kamar mandi berganti pakaian yang sudah tersusun rapi di sana. Setelah bersih-bersih, dia segera naik ke atas tempat tidur memeluk tubuh mungil istrinya. Dia mengecup perut rata Anidia dan mengelus-mengelus. Kau sudah kembali? Ucap Anidia dengan suara seraknya. Sekarang tidur lagi ya? Anidia mengangguk. Kemudian memejamkan kembali matanya. Alvano tersenyum membayangkan saat istrinya hamil besar nanti. Pasti tubuh istrinya itu berisi. Anidia memiliki tubuh yang lebih pendek dari Alvano. Tapi dia memiliki panjang di atas rata-rata. Cocok seperti model. Tapi dia memiliki tubuh mungil dan kurus. Pipi agak sedikit cabi. Alvano sangat gemas melihat wajah istrinya itu. Setelah puas menatap wajah istrinya, dia mulai memejamkan matanya. Meski di bawah sana juniornya sudah berontak untuk dibebaskan. Tapi dia harus bersabar karena istrinya sedang hamil muda. Terpaksa dia tertidur meski juniornya memberontak. Ke-112, di ruang bawah tanah. Perhatian. Ada sedikit adegan di atas 18 di bawah. Maksor lagi gabut gak tahu mau bikin apa. Jadi kalau ada yang masih di bawah umur, atau yang tidak menyukai adegan di bawah, silahkan di skip ya. Keesokan paginya, Anidia terbangun saat merasakan sesuatu yang ganjal di bagian atasnya. Matanya terbelalak saat melihat apa yang sedang suaminya lakukan. Al, apa yang kau lakukan? Alvano tidak menghentikan aksinya. Dia terus menyesap dan menikmati tubuh Anidia. Anidia merasa kasihan dengan suaminya. Dia tahu bagaimana suaminya itu. Tidak bisa menahan hasratnya sama sekali. Yang Anidia takutkan adalah, jika nanti suaminya meniduri perempuan lain selain dirinya. Apa dia akan tetap bersama, atau dia akan pergi? Anidia yang melamun tidak menyadari kalau suaminya sudah ada di bawah sana. Dia tersentak saat merasakan kenikmatan yang luar biasa yang dia rasakan. Al, hentikan Al. Aku. Alvano semakin mempercepat aksinya. Tak lama terdengar suara lolongan panjang dari mulut istrinya. Barulah Alvano menghentikan kegiatannya. Cuk. Alvano mengecut bibir kening dan pipi istrinya berulang kali. Setelah itu dia segera bangun dari sana menuju kamar mandi. Anidia yang kasihan melihat suaminya segera menyusul. Meski dia tidak pandai memuaskan. Tapi dia harus berusaha.
agar suaminya tidak melirik ke arah wanita lain. Sayang Alvano yang sedang mencuci wajahnya segera menoleh dan tersenyum ke arah istrinya. Kenapa? Alvano segera menghampiri istrinya, mengelus perut polos istrinya. Mual. Anidia mengeleng, kemudian Anidia berjongkok di depan suaminya. Biar aku bantu, Alvano tersenyum. Dia menjajarkan tubuhnya kemudian membantu istrinya untuk berdiri. Tidak perlu, aku bisa menahannya. Sekarang bersih-bersih kita naik ke atas untuk sarapan. Ucap Alvano mengelus rambut istrinya. Tapi kamu belum. Baby, aku tidak masalah oke. Sekarang ayo kita mandi. Alvano segera membantu istrinya untuk mandi. Anidia sangat kasihan melihat suaminya. Tapi mau bagaimana lagi, suaminya menolak untuk ditolong. Sementara di taman, Sisil sedang berolahraga. Sudah hampir 1 jam dia lari pagi dari apartemen milik tua bangka itu, sampai ke taman. Dia duduk di taman bersama seorang perempuan yang seusianya. Dasar tua bangka pelit, maunya setiap malam dilayani. Tapi minta mobil aja enggak dikasih. Seandainya aja aku duluan yang bertemu dengan Alvano, pasti hidupku sekarang berubah total. Gumam Pipit kesal. Sementara di sebelahnya ada wanita yang mendengar pembicaraannya. Kau juga menganggumi seorang Alvano? Sisil segera menoleh ke samping. Kau kenal dengannya? Bukan menjawab, Sisil malah balik bertanya. Ya, aku penganggum beratnya. Tapi sayang aku dijual oleh laki-laki yang sangat aku cintai. Sisil melotot mendengar perkataan perempuan yang duduk di sampingnya itu. Maksud kamu, Alvano yang menjualmu? Tanya Sisil memastikan. Fiona, wanita yang ada di sana bukan lain adalah Fiona. Pelayan yang dulu bekerja di mansion Alvano, keponakan Bianti. Fiona mengguk. Dia hendak berdiri, tapi Sisil terlebih dulu menghentikan langkahnya. Kenapa? Apa karena perempuan jalang itu? Fiona segera menoleh. Dia tidak memperdulikan perkataan Sisil. Kita punya tujuan yang sama. Aku ingin sekali mengambil Alvano darinya. Tapi kalau memang Alvano tidak mau denganku, aku akan membantu kau untuk mendekatinya. Fiona tersenyum penuh arti. Kau jangan terlalu menghayal, tidak ada yang bisa mengusik kehidupan mereka. Aku sudah tinggal di sana sangat lama. Aku tahu betul bagaimana sifat Alvano. Ucap Fiona mengejek. Kau belum tahu aja siapa aku. Fiona menatap ke arah Sisil. Penampilannya tidak terlalu mewah. Sisil juga tadi mengatakan sesuatu mengenai mobil. Berarti Sisil bukan perempuan yang berkuasa. Fiona tidak lagi mendengarkan suara Sisil. Dia segera berlalu dari sana. Tapi tiba-tiba langkahnya kembali terhenti saat Sisil berteriak mengatakan sesuatu. Aku sepupunya, aku bisa kapan saja menemuinya dengan dalih ibuku sakit atau apapun itu. Kalau kau tidak percaya buktikan kata-kataku ini. Teriak Sisil. Fiona tersenyum. Baiklah, aku tunggu pembuktianmu. Setelah mengatakan itu, Fiona benar-benar pergi dari sana. Sementara di mansion, Anidia, Alvano dan yang lainnya sudah ada di meja makan. Tapi hari ini ada seseorang yang tak diundang numpang makan bersama keluarga mereka. Pagi sayang, pagi menantu. Sapa Tiara yang membuat Anidia terbelalak. Siapa tadi? Menantu? Sejak kapan aku menjadi menantunya, batin Anidia heran. Siapa yang menyuruhmu masuk ke sini? Ucap Alvano tegas. Mama benar-benar menyesal, Al. Maafin Mama, kamu tahu sendiri kan Mama tidak punya siapapun di sini selain kamu, ucap Tiara penuh kebohongan. Aku tidak peduli dengan semua itu, sekarang keluar dari sini. Ucap Alvano dingin. Anidia mengelus lengan suaminya agar suaminya lebih tenang. Sayang, Mama benar-benar minta maaf atas perkataan Mama kemarin. Diam, dan pergi dari sini. Teriak Alvano. Tiara yang ketakutan segera pergi dari sana dengan wajah sedihnya. Al, jangan seperti itu. Biar bagaimanapun dia tetaplah ibu kandungmu. Alvano memeluk istrinya dengan wajah penuh amarah. Petir dan Jordan yang melihat itu tidak ada yang bersuara. Mereka tahu betul kenapa Alvano benar-benar membenci ibunya. Biar bagaimanapun dia sudah menyesali perbuatannya. Dia juga udah minta maaf. Baby, udah jangan bahas dia lagi, oke? Alvano melepaskan pelukan istrinya kemudian pergi ke arah dapur. Mau kemana dia? Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Ucap asal petir. Enak aja. Kamu pikir suami aku selemah itu? Ucap Anidia nggak terima.
Kau tidak tahu aja waktu dia mengetahui fakta baru tentang ibunya Yum, Jordan membekap mulut petir dengan tangannya, kemudian tersenyum ke arah Anidia. Fakta apa emangnya? Tanya Anidia penasaran. Tidak ada. Kalau kau penasaran tanya aja langsung sama suamimu. Jawab Jordan. Anidia menunggu suaminya selesai. Entah apa yang sedang suaminya itu lakukan. Mereka yang menunggu sudah merasa sangat lapar. Ini susunya. Diminum dulu mumpung lagi hangat. Alvano meletakkan susu rasa vanila di hadapan istrinya. Petir dan Jordan yang melihatnya segera tersenyum. Benar-benar pemuda yang sangat jinak. Dengan Anidia aja dia selembut itu, batin Petir tertawa. Mereka segera sarapan dengan lahap. Begitu juga dengan Anidia. Alvano yang melihat istrinya sangat lahap hanya tersenyum sambil menatap ke arah piring istrinya. Kenapa menatapku seperti itu? Alvano menggeleng. Kemudian menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Kemudian ke mulut istrinya. Dan sampai seterusnya hingga habis tak tersisa. Rencananya hari ini Alvano akan masuk ke kantor. Anidia juga akan ikut. Tapi kali ini Anidia ikut bukan sebagai karyawan biasa. Melainkan seorang istri dari CEO perusahaan ternama di New York. Setelah benar-benar selesai, mereka segera pergi dari sana. Anidia seperti biasa duduk di belakang bersama suaminya. Setiap kali pergi, bawaannya selalu saja mengantuk. Alvano tersenyum melihat tingkah laku istrinya itu. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit kemudian, mobil mewah milik Alvano tiba di gedung mewah milik Alvano. Biasanya Anidia akan turun di depan kalau dianterin sama Samuel atau barengan bersama suaminya. Tapi kali ini berbeda. Dia turun langsung di tempat biasa Alvano turun. Tepat di pintu masuk seperti biasa saat Alvano turun. Semua mata langsung menoleh saat melihat Anidia bergandengan tangan mesra bersama suaminya. Anidia sendiri tidak memperdulikan bisik-bisik iri para karyawan wanita di perusahaan suaminya itu. Dengan langkah pelan tapi pasti Anidia masuk ke dalam lift petinggi perusahaan. Sementara Petir dan Jordan berdiri di depan lift menunggu sahabat mereka terlebih dahulu. Dasar bucin, umpat Petir. Lihat aja jika suatu saat kau bucin juga seperti dia. Aku orang pertama yang akan meneriakimu. Kita lihat aja, tidak akan ada wanita yang bisa menaklukkan singa galak ini. Setelah mengatakan itu Petir langsung terdiam. Matanya menatap ke arah wanita yang sedang membawa setumpuk berkas menuju lift karyawan. Wajahnya seketika tersenyum. Belum apa-apa aja udah bucin. Setelah mengatakan itu Jordan segera masuk ke dalam lift. Meninggalkan Patty yang masih tersenyum melihat ke arah Pipit. Ke-113, undangan dari Rosa.